Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grisila Shinawati Tangkabringan, NIM 274201069 dari kelas B120 reguler sore ilmu hukum. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya tentang tinjauan tentang Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Sejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1969 dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional. Konvensi Wina atau Vienna Convention on the Law on the Churches adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada 23 Mei 1969 dan memasuki into force pada 27 Januari 1980. Sebelum diadakan Konvensi Wina 1969 ini, perjanjian antara negara secara bilateral dan multilateral diselenggarakan dengan dasar asas-asas dan persetujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional antar negara sebelum tahun 1969 diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang dasarnya ada pada praktek negara dan pada keputusan-keputusan dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional yang sudah tidak lagi eksis, juga didasarkan pada pendapat para ahli hukum internasional. Berikut konferensi di Wina tanggal 18 Februari sampai 21 Maret 1986 berhasil menelurkan suatu konvensi yang diberi nama Konvensi Wina tahun 1986 mengenai hukum perjanjian antara negara dan organisasi internasional. Konvensi Wina tentang traktat antara negara dengan organisasi internasional atau antar sesama organisasi internasional tahun 1986 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting bagi masyarakat internasional. Konvensi Wina pada tahun 1986 memiliki arti sangat penting bagi masyarakat internasional, terutama dikaitkan dengan pertimbangan berikut ini. Pertama, sebagai suatu perjanjian internasional multilateral, Konvensi Wina tahun 1986 ini memiliki fungsi sebagai salah satu sumber hukum internasional modern. Sebagai sumber hukum internasional, Konvensi Wina tahun 1986 ini akan diposisikan sebagai instrumen hukum untuk melihat hak dan kewajiban subjek hukum internasional. Kedua, sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional. Konvensi Wina tahun 1986 ini tampaknya telah memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam sistem hukum internasional modern. A. Konvensi Wina 1969. Vienna Convention on the Law of the Treaties mengatur mengenai perjanjian internasional publik antara negara sebagai subjek utama hukum internasional. Singkatnya, sebelum keberadaan Vienna Convention 1969, perjanjian internasional antar negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktik negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional maupun pendapat para ahli hukum internasional. Vienna Convention 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini, semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi, hingga pengunduran diri negara dari suatu perjanjian internasional, seperti yang dilakukan Amerika Serikat, mengundurkan diri dari Vienna Convention 1999 pada tahun 2002 lalu. Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh negara anggota Vienna Convention tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. B. Konvensi Wina 1986. Konvensi Wina tahun 1986 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan dan tata cara pembuatan perjanjian internasional atau traktat antara negara dan dengan negara, antara negara dengan organisasi internasional, dan antar sesama organisasi internasional.
Pada dasarnya, Konvensi Wina 1986 ini merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional. Secara keseluruhan, Konvensi Wina 1986 ini terdiri dari 86 pasal dan ditambah dengan aneks yang berisi tentang prosedur arbitrase dan konsiliasi. Materi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan tata cara atau prosedur tentang pembuatan perjanjian internasional antara negara dengan negara, antara negara dengan organisasi internasional, dan antara sesama organisasi internasional dituangkan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 86 konvensi. Sedangkan bagian aneks yang memuat tentang prosedur arbitrase dan konsiliasi pada hakikatnya merupakan penjabaran dari rumusan pasal 66 Konvensi Wina tahun 1986 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul manakala terjadi perselisihan di antara para pihak mengenai perjanjian internasional yang telah disepakati. Ketentuan hukum internasional yang secara hukum mengatur tentang pembuatan dan berlakunya perjanjian internasional, reservasi penafsiran terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional, akibat hukum bagi pihak ketiga. Amandemen dan modifikasi, tidak berlakunya perjanjian internasional, penghentian dan penarikan diri penyimpanan instrumen perjanjian internasional, dan penyelesaian sengketa dituangkan pada bagian 1 sampai dengan bagian 8 pasal 1 sampai dengan pasal 86 Konvensi Wina tahun 1986. Bagian pertama yang merupakan pendahuluan dari keseluruhan klausula substantif dalam Konvensi Wina tahun 1986 mengatur tentang ruang lingkup konvensi. Penggunaan terminologi dalam instrumen hukum ini, perjanjian internasional yang dibuat di luar konteks Konvensi Wina tahun 1986, prinsip non-retroaktif, berlakunya Konvensi Wina tahun 1986, serta pembuatan perjanjian internasional dalam lingkup organisasi internasional. Bagian 2 Konvensi Wina tahun 1986 berkaitan dengan klausula mengenai pembuatan dan berlakunya suatu perjanjian internasional. Bagian ini terdiri dari 3 seksi. Secara keseluruhan, ketiga seksi dalam bagian 2 ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penutupan perjanjian internasional, reservasi dan pemberlakuan serta aplikasi perjanjian internasional. Bagian ketiga Konvensi Wina tahun 1986 terdiri dari 4 seksi berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pentaatan, aplikasi dan interpretasi perjanjian internasional, serta implikasi berlakunya perjanjian internasional bagi pihak ketiga, baik negara maupun organisasi internasional. Bagian keempat, Konvensi Wina tahun 1986 merumuskan aturan dan prosedur yang relevan dengan amandemen dan modifikasi perjanjian internasional jika para pihak menghendaki. Bagian kelima, Konvensi Wina tahun 1986 ini merupakan bagian yang terdiri dari 5 seksi. Kelima seksi dalam bagian ini berisi klausula yang berkaitan dengan ketidakstabilan suatu perjanjian internasional serta alasan untuk menyatakan ketidaksahihan perjanjian internasional tersebut, penghentian dan penundaan berlakunya perjanjian internasional, prosedur yang harus ditaati untuk melakukan pembatalan, penghentian maupun penundaan perjanjian internasional, serta konsekuensi hukum dari tindakan pembatalan, penghentian maupun penundaan perjanjian internasional tersebut. Bagian keenam Konvensi Wina tahun 1986 memuat aneka ketentuan yang relevan dan eksistensi konvensi ini. Dalam hal ini, miscellaneous provisions tersebut berkaitan dengan hubungan antara Konvensi Wina tahun 1986 dan keberadaan Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional, ketiadaan hubungan diplomatik dan konsuler di antara para pihak dalam suatu perjanjian internasional, serta adanya kasus agresi oleh suatu negara. Bagian ketujuh, Konvensi Wina tahun 1986 merupakan bagian yang memuat tentang klausula hukum mengenai penyimpanan, pemberitahuan dan komunikasi yang diperlukan berkaitan dengan disepakatinya suatu perjanjian internasional, serta pendaftaran dan publikasi perjanjian internasional oleh Sekretariat PBB. Bagian ke-8, Konvensi Wina tahun 1986 yang merupakan
Bagian penutup dari keseluruhan instrumen hukum internasional ini merupakan bagian yang berisi klausula yang mengatur masalah formalisasi konvensi ini. Bagian ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan prosedur formalisasi Konvensi Wina tahun 1986 sebagai hasil dari suatu konvensi diplomatik internasional multilateral, yakni penandatanganan konvensi, ratifikasi, aksesi, pemberlakuan konvensi, dan autentikasi. Bagian aneks dari Konvensi Wina 1986 memuat mekanisme penyelesaian sengketa sekiranya terjadi perselisihan berkaitan dengan pembatalan, penghentian maupun penundaan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Bagian ini pada dasarnya merupakan aplikasi dari klausula yang ada di dalam pasal 66 Konvensi Wina 1986. Rumusan di bagian aneks dari konvensi ini meliputi pembentukan badan arbitrase dan komisi konsiliasi serta fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang tinjauan Konvensi Wina tentang Konvensi Wina 1986 dan 1969. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa harus di UNPI? Karena teman-teman harus ketahui, pertama, sistem pendidikan dan kurikulum berkualitas tinggi dan mampu bersaing, biaya kuliah terjangkau dan beasiswa bagi mahasiswa. Yang ketiga, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni. Yang keempat, tenaga pendidik yang sangat berkualitas. Dan yang kelima, lokasi kampus yang strategis dan terletak di Kota Manado. Ayo teman-teman bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Thank you.